orang memuja bagaimana itu Rizik Syihab dipuja gitu kan. Bahkan kayak disembah, balihonya aja disembah. Sekarang diturunin gitu. Orang tidak paham bagaimana cara menghormati Ahlul Bait itu seperti apa gitu. Nah, itu yang disebut Ahlul Bait yang yutahhirukum tathiro, yang Allah menginginkan kesuciannya gitu. Jadi kalau Rizik Syihab ya bukan Ahlul Bait gitu. Dia tidak suci gitu loh. Boleh kita kritik. Kang Rikal. Oke, terima kasih Mas Sukron. Dai milenial, pegiat media sosial. Dan sekaligus CEO channel YouTube Agama Akal. Assalamualaikum Kang Rikal. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. nih sudah hadir di podcast Monitor. Oke. Ini suatu kehormatan ini. YouTuber populer ini, termasuk YouTuber populer ini Kang Rikal ini. Populer juga. Iya. Kang, langsung aja ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Kang Rikal nih, karena terkait dengan fenomena dakwah digital melawan narasi-narasi radikal dan lain sebagainya. Kita tahu Kang Rikal melalui channel YouTube Agama Akal cukup aktif dan lantang, luar biasa. Oh, ini saya Banyak dikejar orang. Oh ya. Inilah makanya saya bilang cerdas dan berani dan tegas. Ini luar biasa. Tapi ya itu mungkin resiko kali ya. Iya, resiko perjuangan. Resiko ya, perjuangan. seperti itu ya. Kang Rikal sendiri melihat fenomena hari ini mengenai perang narasi di media sosial khususnya gitu, seperti apa? Memang narasi Islam damai atau moderasi Islam saat ini saya kira di media sosial emang kurang, mengalami kekalahan lah. Kekalahan dalam hal apapun gitu. Baik media-media NU, Muhammadiyah, atau Muhammadiyah itu ada IB Times, Islam Berkemajuan. Terus ada NU Online dan lain sebagainya. Saya kira kalah sama media-media yang dikuasai oleh kelompok kanan ini, kelompok Islam radikal ini. Bagaimana ceramah Habib Rizik misalkan, yang begitu kasar. Jadi memang tidak semua ceramah Habib Rizik itu kasar. Ada yang baiknya gitu. Tetapi yang di blow up ini yang kasarnya, sehingga yang sampai ke masyarakat itu yang itu. Nah, dari sinilah muncullah kebencian-kebencian yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Ya ini Habib kok bilang kayak gini gitu. Nah, ini kan jadi contoh yang buruk bagi halayak publik gitu. Oke. Itu juga yang kemudian menginspirasi Kang Rikal terjun di dunia digital ya, menyampaikan pesan-pesan Islam yang moderat seperti itu. Kalau saya bukan hanya moderat sebetulnya, karena belakangan banyak kelompok-kelompok atau orang-orang ya di Jakarta terutama yang muak dengan keadaan umat beragama. Ya, banyaknya orang yang menjadi agnostik atau ateis lah, katakan seperti itu. Antipati terhadap agama, melihat Islam itu pesimis melihat Islam itu tidak ada sesuatu cahaya yang menyejukkan di dalam itu Islam itu, sehingga banyak sekali orang Islam di Jakarta itu yang jadi ateis gitu. Ini persoalan gitu, dan saya mengalami hal itu. Maksudnya bukan berarti saya mengalami ateis, tapi saya mengalami ketemu dengan orang-orang dan mengajarkan agama terhadap orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, Kang Rikal melihat salah satunya karena faktor itu ya, banyak narasi-narasi kebencian di media sosial dan lain sebagainya atas nama agama ya. Tapi faktanya banyak juga tuh Kang yang tertarik begitu. Maksud saya kadang-kadang banyak juga yang viral yang seperti itu tuh Kang. Sebetulnya mereka sedikit. Kalau saya lihat ya kemarin kasih contoh penjemputan Habib Rizik. Misalkan orang mengatakan bahwa ratusan ribu yang hadir gitu. Ratusan ribu, tetapi itu bukan dari seluruh Indonesia.
Banyak yang mengira sehingga banyak orang yang beryuforia besar gitu bahwa wah Habib Rizik dicintai masyarakat Indonesia gitu loh. Padahal yang datang itu aja sebetulnya gitu. Kelompok yang dari dulu ya segitu-gitu aja gitu. Gak banyak. Malah saya kira gelombang ini akan seperti di Turki. Ketika populisme Islam dinaikkan dengan signifikannya cukup besar gitu, itu nanti akan muncul gelombang ateisme yang besar juga gitu. Ateisme maksudnya antipati terhadap Islam. Awalnya antipati terhadap Islam, tapi akhirnya melepas Islam itu sendiri gitu. Merasa bahwa toh juga beragama, ya seperti itu begitu ya Kang ya. Iya, seperti di Turki itu ateis besar ya gara-gara Erdogan terlalu ini terhadap agama gitu. Tapi begini Kang, sebenarnya apa sih yang kemudian kita tahu ya melatar belakangi narasi-narasi ya mohon maaf narasi-narasi yang kadang-kadang kurang terpuji yang mengatasnamakan agama begitu viral, begitu rame di media sosial, kemudian mudah diterima begitu kan. Itu sebenarnya apa gitu kan? Apa karena memang faktor bahwa pemahaman agama seseorang juga menjadi pengaruh begitu kan di Indonesia. Artinya Indonesia sebagai mayoritas ternyata bahwa pemahaman agamanya juga banyak yang cetek-cetek tuh, bahkan sehingga di apa namanya di dunia digital itu kadang-kadang ya yang baru muncul gitu kan kadang-kadang referensinya nggak jelas, itu bisa menjadi sumber gitu loh, menjadi sumber gitu kan. Nah, kalau Kang Rikal sendiri melihat ini fenomena apa sebenarnya begitu kan? Di antara fenomena ini banyak ya pengamat sudah bicara bahwa ini adalah fenomena populisme Islam. Saya kira bukan hanya populisme Islam ini, tetapi lebih dekat ke pandangan psikologi bahwa ini adalah ego mayoritas. Ego mayoritas. Oke. Jadi mereka itu bukan memperjuangkan Islam sebetulnya. Bukan memperjuangkan sebuah ideologi politik Islam, tetapi sebetulnya lebih dekat ke ego mayoritas. Jadi orang-orang yang banyak itu lebih banyak partisannya, yang mana partisan ini mengacu pada ego mayoritas itu. Bukan memang pengen dia ingin menegakkan syariat Islam dan lain sebagainya, tapi lebih terpanggil karena ego mayoritas itu. Gitu. Oke. Bukan ini ya, ini semangat kebangkitan Islam begitu ya. Saya kira kalau semangat kebangkitan Islam enggak lah. Enggak ada. Justru kebangkitan Islam yang dimaksud itu sebetulnya bukan kebangkitan politik. Gitu. Itu kebangkitan yang dimaksud kebangkitan Islam itu ya harusnya kebangkitan akhlak moral orang Islam gitu. Ini gimana ada orang mengkampanyekan revolusi akhlak sedangkan dia sendiri tidak berakhlak gitu. Nah ini kontradiktif gitu loh. Nah dan kalau saya lihat misalkan yang tadi Mas Sukron bilang bahwa banyaknya penceramah yang tidak menggunakan referensi dan lain sebagainya. Loh ini memang sekarang ini pasca Brexit dan terpilihnya Trump itu di dalam kamus Oxford itu muncul istilah post-truth itu yang sekarang lagi viral lah. Nah post-truth itu kan semacam kebohongan yang diulang-ulang. Contoh, saya kasih contoh. Ada sebuah kabar Habib Rizik itu dimimpikan oleh Habib Umar. Jadi Habib Umar bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah bilang, wahai cucuku Habib Umar, saya lagi menunggu kedatangan cucuku katanya, yang gagah dan perkasa, yang akan menjadi pemimpin umat di masa depan. Siapa? Bukankah aku ini juga cucuku? Kata Habib Umar bertemu dengan Rasulullah. Dia adalah Habib Rizik dan dia datang dengan menggunakan kuda dan ternyata itu berita bohong. Dan itu dipercaya. Dan itu dipercaya oleh umat Islam di Indonesia gitu. Saya juga heran kok bisa gitu loh. Itu berita sangat bohong, bullshit gitu. Itu suatu hal yang tidak ada referensinya juga dan Habib Umar mengklarifikasi itu gitu. Gitu. Tapi percaya gitu loh. Inilah karena beragama tanpa akal itu ya kayak gitu. Iya. Jadi agama akal bukan akal-akalan ya. Bukan akal-akalan. Jadi ada yang ngakal-ngakalin kayak gitu kan, yang ngakal-ngakalin kayak mimpi-mimpi Habib Umar yang palsu itu. Nah, ada yang memang menggunakan akal karena
Sayyidina Ali pun mengatakan la dina liman la aqlalahu gitu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal gitu. Bahkan dalam kitab-kitab fikih syarat sholat, syarat seorang mukallaf ya, seorang yang terkena hukum lah atau mukallaf itu yang terbebani tugas hukum dalam Islam, itu syarat pertamanya adalah akil balig gitu. Orang kalau gak akil balik ya gak bisa sholat, dia orang gila gitu. Kang, dalam konteks yang lebih luas di pertarungan narasi di dunia digital, dalam konteks yang lebih luas dalam konteks misalkan perang narasi terkait dengan ideologi. Karena saya lihat nih Kang Rikal juga cukup aktif bersuara soal melawan ideologi khilafah yang juga ini kampanyenya luar biasa di di media sosial, di dunia digital. Nah, itu kan sebenarnya jauh sebelum era dunia digital ini sebenarnya sih sudah banyak. Cuman mungkin sekarang kan lebih terbuka jadinya begitu kan, lebih terbuka. Nah, ini bagaimana dalam konteks ini, Kang? Soal ideologi khilafah. Soal ideologi. Saya ingin melihat bahwa merujuk lagi ke sejarah gitu ya, karena manusia itu pasti mempunyai sejarah-sejarah yang cukup berkaitan gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, sejak kapan Islam menjadi sebuah ideologi gitu? Dan sejak kapan melacak genealogi Islam sebagai ideologi lah? Kapan gitu loh? Nah, apakah Nabi Muhammad itu menjadikan Islam sebagai ideologi? Kan enggak. Islam sebagai ideologi ini hadir setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Di situ muncul Syiah, muncul Sunni. Nah, ini kan faksi-faksi yang nantinya akan lahir gitu. Faksi Ali disebut Syiah, faksi Abu Bakar disebut Sunni dan lain sebagainya. Dari sinilah muncul ideologi yang mana ideologi ini, kalau ideologi tentunya pasti ada sebuah tindakan kan untuk tercapainya ideologi tersebut. Nah, misalkan ISIS punya ideologi khilafah atau HTI punya ideologi khilafah dan lain sebagainya. Nah, itu mereka punya tindakan-tindakan untuk mencapai ideologi. Tindakan itu seperti apa? Ya boleh jadi terorisme. Dalam pandangan teroris kan pengeboman itu adalah amal ya, beramal gitu. Melaksanakan amaliyah gitu. Melaksanakan amaliyah itu ya dengan ngebom itu gitu. Nah, makanya ini yang saya perangi gitu. Jadi sejak kapan Islam menjadi sebuah ideologi itu? Sejak meninggalnya Rasulullah. Jadi Islam ini sekarang sudah jauh dari sumbernya gitu. Udah pokoknya jangankan ini ya, kitab Bukhari Muslim aja. Kitab Bukhari lah itu dicatat 300 tahun setelah Nabi wafat gitu. Nah, ini tentunya kitab hadis iya. Dan banyak sekali orang yang salah menafsirkan hadis gitu. Ini menjadi problem kita, sehingga hadis yang tidak ada hubungannya dengan politik disampaikan dengan dengan dalam ceramah-ceramah politik misalkan. Nah, ini persoalan kita gitu. Nah, saya menentang ideologi ini gitu. Kenapa sih mereka begitu masif gitu? Mungkin karena kebanyakan umat saat ini pertama jauh juga dari agama, dan jadi kan tadi di sisi lain ada satu kelompok yang pesimis terhadap agama, ya, namun di sisi lain juga ada kelompok yang optimis melihat agama gitu. Nah, kenapa kalau saya bertemu Habib Ali Mahdi kemarin, dia bilang bahwa kenapa umat ini berpecah belah gitu? Karena banyaknya orang-orang yang memposisikan diri sebagai tokoh agama gitu. Sehingga ucapan-ucapannya itu mewakili kata-kata Tuhan gitu. Kapasitas keilmuannya gimana? Kapasitas keilmuannya tidak ada gitu. Hanya mengklaim diri sebagai ustadz gitu. Iya. Nah, ini problemnya gitu. Problemnya. Kita misalkan saya katakan bahwa mereka juga belajar agama, meskipun ustadz ya baru hijrah berapa bulan sudah jadi ustadz, tapi mereka ada girah untuk belajar agama. Tetapi di dalam Islam yang diharamkan itu adalah gulu. Gulu itu berlebih-lebihan dalam agama itu tidak boleh gitu. Gimana tuh Kang maksudnya tuh berlebih-lebihan dalam agama itu? Ya misalkan seperti saat ini gitu, orang memuja
bagaimana itu Rizik Syihab dipuja gitu kan. Bahkan kayak disembah, balihonya aja disembah. Sekarang diturunin. Sekarang diturunin gitu. Orang tidak paham bagaimana cara menghormati Ahlul Bait itu seperti apa gitu. Dikira Rizik Syihab itu adalah Ahlul Bait gitu. Karena masih zuriyah Rasul. Oke, saya sepakat dalam perspektif Nasab. Sunni, bukan Sunni ya. Sunni memang Rizik Syihab itu bagian dari Ahlul Bait, katakan seperti itu. Tanpa ada batasan lain sebagainya. Tetapi saya melihat ada tafsir-tafsir yang cukup menarik, misalkan tafsirnya Al-Mizan Toba-Tobai yang dijadikan referensi oleh Pak Quraisy itu. Di dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, innama ini kan ada watul hasr kalau dalam ilmu nahwu gitu kan. Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah itu menginginkan liyudhiba ankumur rijsa, membersihkanlah Ahlul Bait ini, Ahlal Baiti membersihkan dari kotoran-kotoran najis dan lain sebagainya. Artinya dia suci. Wa yutahhirakum tathhira gitu, dan selamanya suci gitu. Ini dikategorikan sebagai ayat tathhir, kesucian Ahlul Bait. Nah, ayat ini terpisah dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menceritakan istri-istri Rasulullah. Nah, penafsir Sunni banyak menafsirkan bahwa istri Rasulullah juga bagian daripada Ahlul Bait Nabi. Nah, tetapi ada penafsir yang rasional lagi, lebih rasional, misalkan Ibnu Ashur dan lain sebagainya, bahwa Ahlul Bait yang di situ dibatasi gitu loh. Ahlul Bait di situ cuma li khamsatun utfi biha harol waba il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah gitu. Jadi Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, cuma 5 orang Ahlul Bait itu. Nah, sisanya dzurriyyah gitu. Nah, dalam ayat itu jadi asbabun nuzulnya ketika ada istri Nabi mau masuk, kamu jangan masuk. Ini khusus Ahlul Baitku. Nah, jadi ketika Nabi sakit terus berselimut, dalam selimut itu ada Sayyidina Ali, Hasan Husain dan Fatimah gitu. Nah, itu yang disebut Ahlul Bait yang yutahhirakum tathhira, yang Allah menginginkan kesuciannya gitu. Jadi kalau Rizik Syihab ya bukan Ahlul Bait gitu. Dia tidak suci gitu loh. Boleh kita kritik gitu. Boleh ya. Dan orang salah paham, Mas. Soal penamaan Habib ini. Ya, gimana? Habib Ahmad As-Satiri misalkan dalam kitab Siratus Salaf, sirah itu perjalanan salaf. Siratus Salaf, perjalanan salaf mim Bani Alawi, dari kalangan Bani Alawi al-Husainiyin yang keturunan Husain. Jadi Alawi ini keturunan Husain. Nah, dalam kitabnya menceritakan ada 4 fase penyebutan Bani Alawi itu. Fase pertama itu adalah imam. Makanya dulu dikenal Imam Ali, terus Imam Isa Al-Muhajir, terus Imam Haddad dan lain sebagainya. Nah, setelah itu muncul istilah Syekh. Nah, setelah Syekh muncul istilah Habib, fase ketiga. Jadi Habib ini di fase ketiga. Fase keempat sampai sekarang itu dari abad 14 sampai sekarang itu gelarnya bukan Habib, Sayyid. Iya. Dan ini diklasifikasikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa dulu disebut imam? Karena dia bisa berijtihad. Kenapa disebut syekh? Karena dia mampu agama yang luas. Kenapa dia sebut Habib? Karena ia seorang sufi. Nah, sekarang Sayyid ini kualitasnya menurun. Jadi kalangan Alawi ini yang Sayyid ini kualitasnya menurun, lebih rendah. Dia bukan di era ulama-ulama yang berijtihad seperti dulu gitu. Jadi sudah banyak godaan-godaan duniawi yang ini sehingga levelnya turun jadi Sayyid. Tak layak disebut Habib. Gak layak ya. Termasuk Kang Rikal juga ingin memperjelas bahwa mahabbah masyarakat kita terhadap Habib-Habib ini juga berlebihan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Berlebihan ya, berlebihan karena kenapa? Karena dalam doktrin kita itu kan ada sebuah bait Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fazakiri. Nah, dikira keturunan Ahlul Bait itu dimanapun ia berada dia akan memakmurkan negeri itu gitu kan. Hum amanul ardi fazakiri. Nah, ini padahal di situ kan dimaksud Ahlul Bait di situ siapa gitu. Kam imamim badahu kholafu. Berapakah imam setelah
setelah Nabi Muhammad itu. Ya mungkin kalau orang Syiah beranggapan bahwa imamnya itu ya 12 gitu. Nah, kalau orang Sunni siapa yang dimaksud imam? Gitu kan. Nah, tetapi yang memang diakui oleh Sunni Syiah sedunia bahwa imam-imam yang dimaksud itu adalah imam-imam dari kalangan Ahlul Bait yang memang wara'i gitu. Seperti Imam Zainal Abidin, As-Sajjad dan lain sebagainya. Banyaklah. Nah, ini yang perlu kita contoh sebetulnya. Kalau sekarang udah Zuriyah jauh banget. Jauh banget, Mas, dari Zuriyah. Di Amerika itu ada kelompok Alawi, dia masuk Kristen, masuk Katolik. Iya, marganya Segaf, Saab itu Sihab, cuma non-muslim ya? Hah? Non-muslim. Non-muslim. Jadi imigran-imigran yang ke Amerika, ke banyak negara-negara Eropa lainnya dari Yaman itu malah pindah ke agama yang lain bukan Islam gitu. Oke. Padahal katanya nih ada sebuah doktrin kalau cucu Nabi itu dia masuk agama lain itu akan dibisikin sama Nabi katanya agar kembali ke agamanya. Toh buktinya banyak juga. Banyak juga doktrin, gitu. Ya? Iya. Lagi-lagi kan orang ini berpegang pada doktrin atau dogma. Dogma itu kan sebuah kotak kosong yang untuk menyimpan ajaran-ajaran agama yang belum bisa dirasionalisasikan. Itu dogma gitu. Iya.